Kita mulai materi kita hari ini tentang hukum nikah. Hukum nikah. Hukum pernikahan. Surat An-Nur ayat 32. An-Nur itu artinya cahaya. Nah, dalam surat An-Nur itu Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian. Jadi orang-orang jomblo itu orang-orang yang sudah berkeluarga, diminta oleh Allah, wahai orang yang sudah berkeluarga, jangan kau enak sendiri. Lihat juga kasihan itu mereka yang hidup dalam kesendirian itu. Wa ankihul ayyama minkum, pikirkan juga mereka, urus juga nasibnya mereka itu, jangan kau urus dirimu sendiri. Wassolihina min ibadikum wa imaikum, pikirkan juga orang-orang soleh di antara hamba-hambaku dan budak-budak yang ada, pikirkan juga mereka nasibnya itu. Karena nanti kan ada masalah di sana, ada masalah uang naik, ada masalah budaya yang harus dihadapi oleh orang-orang yang lagi jatuh cinta itu. Tidak bisa dia urus dirinya sendiri itu. Karena kalau dia urus dirinya sendiri, banyak mudaratnya. Pikirkan. Bahkan kata Allah ditutup, iyakunal fuqara, kalau kemudian kalian itu dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, yughnihimullah, insya Allah akan dikayakan. Nikah itu harus diatur dia, harus diatur oleh hukum. Tidak bisa orang itu jatuh cinta itu saja tidak ada aturannya, tidak bisa. Harus ada aturannya. Untuk apa? Supaya tidak ada orang saling menzolimi. Makanya kata Allah, iyakunul fuqara, kalau kemudian dalam kondisi miskin kalian, ini ayat ini. Kamu orang harus baca baik-baik itu supaya kau ada keyakinan untuk menikah. Umurmu sudah tidak muda lagi kalian ini. Yughnihimullah, kalau kalian dalam kondisi tidak punya apa-apa, insya Allah, janji Allah dia akan kayakan kamu. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Tentu saja nanti butuh ilmu pengetahuan di sana, butuh nanti ilmu pranikah, ada dauro-dauro yang harus kalian kuasai. Bahkan ada nanti dauro pasca nikah. Jangan hanya kau fokus di peraweni, foto peraweni. Itu saja kau urus. Baju apa nanti? Ala-ala apa ini? Ala-ala pakai-pakaian pramuka kah? Ada itu nah? Ada orang saking dia cintanya kepada kors pramuka. Mereka itu menikah dengan pakaian pramuka. Saya harus pikir saya. Soalnya ini masalah sekali semua hidup loh. Tiba-tiba dia harus menikah dengan pramuka, bagus juga. Bagi mereka bagus, bagi saya enggak. Masa harus orang semua dulu orang? Memang pramuka kak? Tidak. Minta maaf ini kalau ada pramuka. Ini bukan. Ini masalah. Bukan. Ini bukan. Saya hanya mau mengatakan bahwa ada yang begitu-begitu dan boleh. Kepada langsung silakan. Ada nanti yang misalnya kalau tentara kan dia pedang-pedang, polisi juga toh ada begitu-begitunya. Ya, kadang saya itu kalau diundang sama angkatan itu saya suka datang terlambat karena saya tidak mengikuti prosesi begitu. Saya lapar. Kalau terlalu lama begitu baru jalannya lambat kan. Ya, dari. Saya tidak mengerti cacing di sini. Minta disuruh
suplai bahan dulu. Nggak mengerti deh, sabar dulu ada pedamporan, nggak mengerti. Jadi orang tahan-tahan juga semua orang punya ketawa, kasihan ini kelas yang mana. Nanti dia cemburunya apa sebenarnya dia bahas apa ya? Dan ini pembahasan paling menarik di dunia. Ya, di antara materi ini materi yang paling banyak. Coba buka Facebook, semuanya itu tentang itu. Semua kegalauan itu rata-rata muncul dari orang ekonomi itu orang bisa tahan menderita. Dan dia bisa sabar dengan berpuasa begitu. Tapi kalau orang yang jatuh cinta, dia harus mengungkapkannya minimal dengan sebuah lagu atau sebuah puisi. Baik itu ketika dia jatuh cinta maupun tatkala dia patah hati. Semua ada lagunya. Kan ada lagu yang baru viral lagi nih kan. Perasaan dulu Sonia itu kan satu angkatan dengan saya berarti. Dia tahun 70-an, saya 80-an, aku dekat-dekat kita itu. Seingat saya lagunya yang terkenal Sonia itu kau sebut namaku. Tiba-tiba kemarin ini ada kasus di Palopo yang terkenal itu benci kusangka saya. Nah itu nanti lagu itu kalau kalian hafal, siapa tahu takdirmu nanti sama dengan itu. Makanya sekarang ini kenapa tiba-tiba viral ini kusangka saya? Padahal dulu itu sekitar tahun 90-an ya. Ketika saya SMA itu dalam perjalanan pakai daun pisang saya. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum nikah. Bahwa kita ini ada posisi-posisi, ada makomah yang harus kita pahami, ada marhalatul insannya, ada tahapan-tahapan kemanusiaan kita yang kita harus tahu kita itu berada di posisi mana, sehingga kita itu bisa mengatur dengan baik kita punya perasaan. Kemarin saya di SMS anak Feby, namanya tidak perlu disebut untuk menjaga kode etik jurnalistik. Inisialnya tidak disebut. Dia SMS saya. Ada di situ ya. Ada di sini. WA. Dia bilang, "Ustaz, boleh saya konsultasi? Sebenarnya saya lagi sibuk ini. Akhir-akhir kan lagi sibuk saya ini. Sudah sempat dulu urus video-video saya keliling 3 kabupaten, Konawe, Bonsel, saya lagi roadshow ini. Serang Mirang." Tanya, dia bagaimana Ustaz? Saya kasih emoticon dia. Apakah masalahnya? Dia jawab, Ustaz, ada ini. Saya ini dengan seorang perempuan dekat gitu. Saya ini dengan seorang perempuan dekat. Nah, Feby ini. Ya, anak Feby itu lebih dia percaya dosen saya daripada dosen Feby. Banyaknya dosen di Feby saya yang dicari. Sebab apa masalahnya? Dengan saya dekat dengan seorang perempuan, tapi kita tidak pacaran. Tanya, tanda tanya saya kira tidak tanda. Kita itu tetapi kita saling melarang. Bingung saya, melarang apa ini? Dia bilang, saya larang dia dekat dengan laki-laki, kalau laki-laki. Dia juga larang saya dekat kalau saya dekat dengan perempuan. Ya kan? Unik dia beda sendiri dia. Dia ini kan orang-orang yang sepertinya alim begitu, padahal nakal. Ya kan? Kalau kau lihat di luar dia alim, tapi bagi saya dia terbuka bagi saya dan saya menghargai. Namanya juga yang masih muda begitu. Saya sudah menghargai dia mau terus terang, mau dibantu diselesaikan masalahnya. Ya bisa sampaikan ke dia begini, saya tidak bisa kasih
pandangan hukum, karena nanti kita terlibat dia. Setiap kita ada masalah itu, kalau tiba-tiba tarik hukum itu, tidak ada diskusi kalau tarik hukum orang. Yang ada itu adalah kita diskusi dari hati ke hati. Dia bilang, tapi kita dapat cara Ustaz, sumpah. Sumpah ada begininya lagi. Kayak orang sumpah swear gitu kan. Saya kasih tahu, ya sering saya sampaikan kalian ke petani, kita sampaikan bahwa dek itu setiap cinta yang tidak bisa sampai di pernikahan itu nanti hanya akan menimbulkan luka estafet terus. Dia tulis lagi di bawahnya, dia balas. Pertamanya itu terminal terakhir dari cinta itu yang halus-halus itu. Tapi dia jawab, tapi Ustaz, kita ini tidak melanggar syariat, kita tidak bersentuhan, kita tidak ada pengungkapan, kita hanya berteman, tapi kita saling menjaga. Keren kan bahasanya, anak pintar, ini anak pintar sekali, pintar ngeles gitu. Saya jawab lagi bawahnya, saya bilang semua nanti cinta yang tidak bisa tersampai di pernikahan itu nanti akan menimbulkan luka. Dia jawab lagi, tapi Ustaz, orang tua kita juga sudah sama-sama tahu juga. Saya jawab lagi bawah. Saya selalu menjawabnya itu dengan bahasa yang bukan bahasa hukum, karena bahasa hukum nanti mematikan kreativitas. Saya jawab di bawah bahwa setiap rasa yang ditanam di akar jiwa itu, setiap cinta yang kemudian kita tanam di akar jiwa itu tidak mudah nanti untuk mencabutnya dia. Tidak mudah dia. Untuk mencampakkannya itu pekerjaan yang tidak mudah. Kan ada lagunya itu. Lagunya itu begini. Aye. Engkau bukan boneka ataupun perhiasan, tak semudah aku singkirkan. Jadi kamu ini meskipun ada nanti hadis, wanita itu adalah perhiasan. Adunyal mata, kata Nabi, adunyal mata. Adunyal mata, sebaik-baik perhiasan itu imratus sholihah. Sebaik-baik kemudian perhiasan dunia itu adalah wanita. Tapi saya kasih tahu begitu. Tidak gampang untuk baca kalau kau sudah masuk kantor, kau sudah tanam di jiwa ini, kerja sudah masuk jauh. Kamu akan dihantui nanti selama-lamanya. Kenapa begitu? Karena saya sudah rasakan. Sampai sekarang masih menghantui. Saya akhir-akhir ini banyak menyanyikan lagunya Sonia itu. Istri saya protes, jangan menyanyikan itu. Sebelum dia saya bernostalgia dengan masa lalu, kamu tidak perlu meragukan masa depan. Ini tidak bisa. Tidak gampang soalnya kan, kamu ini tidak gampang dicampakkan. Tidak gampang dicampakkan. Orang sudah masuk, kok kira kayak buang boneka dengan tetesan begitu. Selesai. Di mulut boleh, ya kan? Kamu boleh memotivasi dirimu dengan tulisan-tulisan yang ada di bersebaran di sosmed itu. Mantan adalah masa lalu. Kau bisa menulis begitu, tapi hatimu itu tidak bisa kau bohongi. Kamu cari pekerjaan. Ini yang kamu pertaruhkan, ini kalau kau salah nanti dalam mengelola cinta, yang kau pertaruhkan ini adalah masa depanmu, kebahagiaan. Itu. Nah, makanya kita coba masuk di sini, hukum nikah. Nikah itu ada hukumnya 5. 5 hukumnya dia pernikahan ini. Yang pertama, hukum dasarnya nikah itu adalah sunnah. Berdasarkan hadis an-nikahu sunnati
Waman raghiba sunnati falaisa minni. Jadi jangan ada niat tidak mau menikah, bercita-cita sama untuk menikah. Hanya ada yang kemudian datang lebih awal jodohnya, ada yang terlambat, ada juga kemudian yang harus mengakhiri kehidupannya dengan kesendirian dan kegelapan malam. Terimalah takdir Allah begitu, karena Nabi kita juga itu, di antara Nabi kita itu ada Nabi kita yang tidak menikah, ya kan? Ada Nabi kita kemudian yang ditinggal oleh seluruh makhluk, tinggal sendirinya. Sam'un al-Ghazi, Simpson itu Nabi kita itu. Dia istrinya berkhianat sama dia kan? Kalau antum lihat risalahnya itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Pantas kemudian dia dibanggakan dalam sabab menusul surat Al-Qadar. Kata Nabi membanggakan ini orang, ada orang di zamannya Nabi Musa itu, dia kan Nabi zamannya Nabi Musa, Nabi yang tidak wajib diyakini, tidak masuk 25 Nabi dan Rasul dalam Quran. Dia masuk di 124.000 Nabi dan Rasul. Kata ada di zaman dulu ahli ibadah, kalau malam dia sholat, kalau siang dia berperang membela agama Allah. Sampai-sampai itu tempat sujudnya itu tercetak mukanya sih, paku. 1.000 tahun ya sujud sih, wajah tercetak. Kita biasa tidak ada yang habis biasa. Menangis sahabat itu. Hari begitu ada. Berperang 1.000 tahun, Nabi pulang, nangis di sahabat. Bagaimana kita? Umur 60 tahun, 70 tahun, balik 100. Nabi dicegat di jalan oleh Jibril, kata Jibril, bersedih sahabatku, karena kau cerita tentang Sam'un al-Ghazi. Kata Allah, turunkan ayat ini, sampaikan ke mereka bahwa kata Allah khairun min alfi syahr. Nanti di malam Ramadan yang akan datang ini, kita mau masuk Ramadan ini, ada satu malam yang sangat spesial, something special, malam Lailatul Qadar. Kalau kemudian kamu bisa dapatkan di malam, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulannya umat Nabi Musa itu. Sam'un al-Ghazi lebih baik. Kamu di sana, termasuk semua yang tidak mungkin, itu cari-cari seluruh masuk Ramadan bersama kamu. Cari buru kamu. Jadilah pemburu Lailatul Qadar. Jangan hanya menunggu, jangan. Kau harus berpikir, sholat, puasa, tambah dengan hal-hal yang lain. Untuk apa? Supaya berkualitas. Kau pantas untuk diberikan Lailatul Qadar. Kau minta di situ Lailatul Qadar. Kau minta yang tidak mungkin, kau minta di sini. Kan tidak ada yang tidak mungkin nanti kalau Allah berkata, kau minta di situ. Ya Allah, saya tak bisa sebenarnya menikah dengan dia. Setiap dia dari muka saya itu kan yang memeludah. Tapi ya Allah, saya percaya dengan kamu. Hanya kamu tempatku bergantung. Tidak ada yang sulit bagi kamu. Wah, terancam kamu kalau didoakan begitu. Kamu orang yang suka melecehkan orang, jangan suka mau. Dia berdoa, dia minta kepada Allah dan Allah kabulkan. Tuliskan ini. Pertama, ujub, wajib, ujub. Ujubun itu artinya dia sudah harus. Jadi ada nanti kondisi di mana orang itu, hukum pertama seseorang itu yang kena dia dalam hal masalah cinta, masalah nikah itu, hukumnya itu wajib bagi dia menikah. Haram dia kalau tidak menikah. Jadi ada nanti waktu itu kalian itu haram tidak menikah, harus menikah. Tidak boleh tidak menikah. Nanti kan kalian berkembang ini, ada waktu di mana kalian harus menikah, tidak boleh tidak. Dan bisa ditunda ini barang. Pada saat kapan itu kalian itu wajib menikah? Pada saat kalian itu ekonomi sudah mapan laki-lakinya. Yang berikutnya, ditakutkan kemudian berbuat zina kalau tidak menikah.
baik laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kalian perempuan sudah tidak tahan, ya kan? Perempuan sudah gatal begitu. Nah ini bukan kalian, maksud saya kalau ada perempuan kayak gitu sudah gatal, kaki sudah tidak bisa ditali, sudah terus, ya kan? Mondar mandir tidak jelas kayak setrika begitu. Maka wajib nikah itu perempuan kayak gitu, kasih tahu nih kakakmu, kasih tahu bapakmu, kasih tahu. Maka kamu minta orang yang kau sangat percaya. Minta orang yang sangat percaya, syaratnya dengan dia mau menikahi saya. Sama seperti Khadijatul Kubra meminta kepada omnya, om kasih tahu om Muhammad, ya kalau dia mau Muhammad menikah dengan saya mau menikah dengan dia. Boleh cara yang bagus kalau begitu. Tidak ada hilang harga diri, tidak jual murah, tapi berkelas begitu. Nanti juga kalau seperti itu tiba-tiba dia tidak mau, tidak terlalu dalam juga akarnya untuk kau cabut itu. Rasa cinta itu kan pasti kalau kamu minta seseorang itu berarti sudah ada rasa suka. Kan nanti bisa jadi kamu mau dia tidak mau, ya kan? Atau kamu mau dia mau juga tapi mau muntah begitu. Ya kan? Dalam kondisi begitu kan pasti sakit ini kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan. Ya kan? Nggak bunyi di barang, nggak keren, nggak seru begitu, nggak begini dia. Kamu sibuk sendiri saja kiri kanan cari perhatian, ya kan? Kirimi dia kue coklat pada saat ulang tahun. Habis berapa itu kue coklat ulang tahun? 100-an ya kan? Kamu yang paling banyak berkorban. Ternyata dia jodohnya orang, begitu kan? Kan biasanya begitu. Kan saya lihat ketika perkembangannya itu kalau di FB itu ada yang kirimkan ini, bahkan ada yang belikan HP baru. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan terkadang nantinya tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ya kan ada kalian nanti begitu sudah berikhtiar maksimal karena dia pemain bola FC Barcelona sama seperti saya datang dulu Barcelona. Kau bikinkan klub Barcelona itu kan luar biasa pengorbanan sebenarnya. Kau bikinkan klub begitu harus belain, apalagi kalau kau tungguin jam 12 malam. Dia sudah tidur nyenyak, kamu masih gigit nyamuk. Dan kadang nanti itu tidak berakhir happy ending yang begitu-begitu. Dia hanya menjadi sebuah sejarah masa silam. Seperti lagunya itu. Bagaimana lagu pertamanya itu? Benci pesan ke saya. Masih membekas luka. Bagaimana? Masih membekas luka. Yang dulu pernah kau cinta. Selalu lupa lagunya. Kau sayang kembali di atas derita lama. Begitu kayaknya ya? Itu lagu tahun 90-an itu. Saya juga dalam itu lagunya itu dalam. Itu perhatikan setiap bait-baitnya itu dalam. Yang bikin lagu itu luar biasa. Pasti dia melewati penderitaan yang lebih parah dari saya. Orang yang bisa bikin bahasa-bahasa cinta yang dalam itu orang-orang menderita. Jadi kalau kamu mau menjadi filosof, cari istri yang bisa membuat kamu menderita. Maka kau akan berpikir untuk membuat kata-kata yang tidak menyakiti tetapi berkesan dalam hati. Jadi begitu ya. Wajib ini kalau kalian itu sudah punya uang, sudah mampu, nafsumu dari seperti apa? Wajib untuk menikah. Jangan tunda-tunda lagi. Kalau kemudian sudah terpenuhi dua itu, ya penyerangan kamu sudah punya uang, kan uangmu. Bukan kaya ya, ada nih uangmu, mampu kok. Bisa mesti makan orang. Ya kan? Gimana? Wajib ini kalau sudah terpenuhi tadi itu. Makanya diatur.
Itulah kenapa tadi saya bilang masalahnya ini kan dia suka rumit itu. Kalau kita itu memaksakan dengan siapa kita harus hidup bersama, situ letaknya. Meskipun saya juga menghargai ini masalah perasaan, Pak pikir kayak ini botol dengan tutupnya tinggal dipasang. Ini masalah perasaan, Pak, nggak bisa main pasang-pasang begitu. Tapi nanti bagi pecinta-pecinta handal itu, dia akan nanti sampai pada makomul kuliah, tingkatan yang tinggi, di mana dia tidak terlalu penting dengan siapa lagi dia berpasangan, tapi seperti apa dia memberikan pelayanan terbaiknya. Karena bagi dia, kan bagi orang itu, ada orang jatuh cinta itu adalah tempat untuk mendapatkan sesuatu. Itu pecinta-pecinta amatiran gitu. Tapi bagi mereka yang sudah profesional, makomul kuliah, mereka itu tidaklah seperti itu. Bagi dia mencintai adalah memberi. Bagi dia mencintai itu adalah pengorbanan. At-tadhiyah. Bagi dia mencintai itu adalah ruhul mas'uliyah, ada semangat pertanggungjawaban. Jadi tidak terlalu penting siapa ini orang sudah. Tapi bagi dia ini adalah tempat saya untuk beribadah dengan baik. Tetap boleh diganti. Tidak penting dia. Saya berusaha mau naik juga ke atas, tapi belum bisa sampai di sini. Ya kan? Saya berupaya mau naik ke sini supaya nanti kita ini sudah tidak terlalu ecek-ecek. Jadi kalau kamu misalnya saya harus menjadi itu tingkatan di sini ya, dekat-dekat sepatu. Upload terakhir saya di Facebook itu, saya mengingatkan semua level organisasi. Saya katakan begini, tidak terlalu penting dengan baju organisasi yang kau pakai, tidak terlalu penting. Karena kelak juga kita ini akan nanti dibangkitkan tanpa sehelai benang pun. Nanti dibangkitkan tanpa sehelai benang di akhirat kelak, tanpa bersunat. Yang paling penting yang harus kau pastikan itu bahwa nanti setiap aktivitasmu itu adalah kebaikan yang bisa bermanfaat bagi orang. Itu yang harus kau pastikan. Jadi jangan terlalu kaku kamu dengan organisasi. Ya, organisasi itu adalah wasilah tuh ibadah, sarana beribadah dia. Bukan agama baru yang kau harus beli. Harus ini. Yang punya ke sana. Kita ini orang-orang syariah sini harus menikah dengan orang syariah. Beda deh. Matinya hidupmu itu. Jangan begitu. Meskipun nanti ada baiknya kalau orang itu menikah dengan orang yang seorganisasi. Fikronya itu sudah nyambung dia. Karena kan nanti itu bagian dari sepupu. Di sini anak pramuka lagi. Jadi pramuka Mahasiscita, Mapal. Di sini anak Romis. Ya kan? Mereka ini Mahasiswa dan Romis ini kultur yang berbeda. Boleh menikah boleh. Tidak ada yang melarang syariatnya. Yang penting di sini laki-laki, sini perempuan. Boleh. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi kan ini nanti menikah ini akan lama ini proses ini. Panjang hayat ini. Panjang hidup ini kita akan bersama ini. Itu butuh energi. Kalau terlalu banyak kita punya perbedaan, takutnya energi cinta kita itu tidak cukup untuk mengeliminasi itu. Takutnya begitu nantinya. Mapal, Mahasiscita. Biasa gelantungan di tembok begitu kan? Anak Romis, tidak boleh kita tidak boleh. Ayo. Kalau di pelaminan tidak kelihatan itu, di pelaminan tidak kelihatan, tapi setelah lepas di pelaminan itu lepas ikatan muncul di semua sifat mapal jangan jurus mapalannya, Romis jangan jurus Romis, pramuka dan jurus pramuka aja. Tiba harus satu rumah ini, satu atap, satu dinding, satu kamar, satu selimut, satu bantal. Nanti kalian rasakan. Kalian nanti akan merasakan lah. Kalau saya kan ceritakan, tapi nanti kau rasakan. Nanti kau ingat saya kalau kau sudah punya pasangan. Kau kira gampang ini mencocok-cocokkan? Ini bukan masalah botol dengan tutupnya tinggal kau kasih begini. Oh pas. Bukan mor dengan baunya pas, bukan. Ini orang punya rasa, punya kemudian
preferensi, keinginan-keinginan ke depan. Dia mikroorganisme yang tumbuh. Hari ini dia maunya motor, tiba-tiba bulan depan maunya mesin cuci. Ya. Perempuan itu berubah. Pas kemudian dia tanggal muda dia senyumnya enak, tanggal itu senyumnya kecil, itu perempuan bisa begitu. Boleh kalau datang menstruasi ini begitu. Ada suka tambahan-tambahannya. Sakit parah. Harus dikasih. Mau ke warung buah, mau menstruasi. Kalau salah baca kita bisa tersinggung. Dianggap kamu tidak mengerti saya ya. Dan itu tidak enak kalau kita suami itu diserang begitu kan. Kita sudah dalam menikah, kamu tidak mengerti saya ya selama ini. Padahal kita ini ada yang kita urus yang lain di luar kan, mau menyiapkan mata kuliah apa segala macam. Kan kalau ada serangan begitu kan repot. Ini jadi saya nggak begitu ya. Sunnah. Sunnah ada juga yang menyebutnya mandub namanya. Mandub itu kalau diartikan itu sunnah juga. Ini bisa juga istishab sebenarnya. Jadi yang kedua, makom posisi manusia itu dalam hal menikah, apakah dia di posisinya ini sudah berada pada fase mana? Nanti kalian harus cek kalian sudah di fase mana ya. Rasa-rasa diri masing-masing. Karena tidak mesti satu kelas begini sama fasenya, enggak. Beda-beda. Kalau biasa kayaknya dia sudah dekat-dekat sini aja ya. Amin ya rabbal alamin. Sunnah mandub ya kan, artinya dia memiliki kemampuan. Kalau sunnah ini, kalau saat ini kan punya kemampuan, nafsu tidak bisa tahan. Kalau ini punya kemampuan, nafsunya bisa ditahan. Jadi dia ini punya kemampuan, mampu tapi nafsunya bisa ditahan. Jadi dia tahan. Maka dia sunnah begitu. Bagusnya kalau orang-orang kayak begitu, karena dia ini hukum dasar, dia menyegerakan. Dan 4 hal yang kau harus segerakan dalam kehidupan. Orang mati harus segera dikubur. Kalau punya utang harus segera dibayar. Kalau sudah masuk waktu sholat harus segera sholat. Kalau kemudian memiliki kemampuan, kamu cepat-cepat lihat dengan siapa yang harus kamu diselamatkan, gitu kan? Siapa yang harus kau nikahi, begitu ya. Jangan menunggu ini biasa, sandarnya. Tidak boleh begitu dia. Kamu jangan hanya egois memikirkan dirimu sendiri. Sudah punya uang, sudah punya pekerjaan. Saya kalau isi pengajian di kantor-kantor, saya nggak kali begitu. Karena orang-orang saya di kantor pajak, karena anak pengajian saya di kantor pajak, di OJK, di BPK, di BKSD. Yang bujang-bujang itu saya semprot semua. Apakah kamu orang tunggu ini? Jangan kamu orang tunggu lagi itu bidadari dari kaya. Tidak ada nih. Yang ada itu hanya sekitar-sekitar sini yang suka makan senong gitu yang kamu yang. Mereka memang tidak bersayap, tapi mereka itu berangsel. Ada rangselnya pergi ke kamu. Masih seperti itu. Saya ketemu orang menikah. Saya semprot begitu anak pengajian saya. Supaya apa? Supaya cepat ini. Ada wanita-wanita yang sudah bergetar di tempat hidupnya menanti laki-laki untuk datang meminang. Hanya malu kasihan mereka kan. Mereka hanya bisa melantunkan doa-doa di kegelapan malam, di sunyinya seperempat malam, sepertiga malam. Di sana dia kemudian mencurahkan segala harapannya kepada Allah. Ya Allah, saya ini jomblo bertahun-tahun ya Allah. Tolong ya Allah, tolong. Bantu saya. Apa tidak ada lagi laki-laki yang sanggup untuk kemudian secara berani datang ke rumah itu berdoa. Jangan juga kamu hanya andalkan sedo-sedong saja. Itu terus.
kamu hanya mengandalkan tarikan kamu hanya mengandalkan pesonamu saja untuk menarik wajah. Kau libatkan Allah. Sekali-sekali kamu dalam istikharah, Allahumma astaghfirullah katsiran. Ya Allah, saya memohon pilihan. Ini ada dua yang laki-laki datang dengan ilmu. Wa astaghfirullah biqudrati. Saya memohon kemudian kekuatan atas pilihan yang nanti akan saya pilih. Anta ta'lamu, kau lebih mengetahui. Saya la a'lam, saya tidak mengetahui. Apakah dia ini adalah penjahat bermuka manis? Bukan. Wa anta taqdiru wa ana la taqdir. Kamu kuat, saya tidak kuat. Kalau terjadi apa-apa ke depannya hanya kepadamu, nanti saya bergantung. Ya kan? Apakah dia ini kan ini bisa berubah manusia, namanya mikroorganisme. Jadi dosen biasa masih begini, masih bagus. Pas dia jadi wadek, berubah tiba-tiba orang. Bisa begitu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan kamulah yang paling mengetahui tentang kegaiban masa depan. Apakah ini orang ini adalah ternyata yang selama ini yang saya tidak inginkan ini ternyata adalah calon bupati Konawe Kepulauan, ya. Yang ternyata foto ternyata di 10 tahun ke depan dia calon bupati dan dia layak ditakdir Allah. Jangan kamu senang, libatkan Allah. Itulah kenapa dari awal saya ajar kalian doanya itu doa yang sopan, doa yang santun itu yang sudah ada di beredar. Ya Allah, jika sekiranya Mehmet ini adalah kebahagiaan untuk dunia dan akhirat saya, maka dekatkanlah ya Allah. Tapi jika sekiranya dia adalah musibah untuk dunia dan akhirat saya, maka jauhkan ya Allah. Minta begitu kepada Allah. Meskipun matamu ini sudah habis terpesona luar biasa, tidak lagi. Saraf-sarafnya sudah lumpuh total, kamu ingat saraf-sarafnya. Kalau kau lihat itu kau sudah melayang, sudah apa, tapi tetap kau minta kepada Allah, tolong ya Allah. Karena ada orang kalau kita lihat itu selesai, tobat kita. Ya. Minta pada Allah, tolong kamu jangan sampai ini adalah musibah. Calon penghuni rutan Kalapas Baruga, kasus penipuan berlian, arisan berlian, ya kan? Kau berdoa kepada Allah. Ya sampai ini ternyata calon penghuni rutan KPK. Lanjut kau. Ya Allah, ini perempuan baik apa bukan? Kita kan tidak tahu ini. Kita tidak tahu kamu orang yang mau jadi apa masa depannya. Akan jadi Gara-gara ahli hukum semua atau jadi objek hukum. Tahu maksudnya objek hukum? tahu. Iba al-iba mubah atau al-iba. Al-ibah mubah dari kata mubah yang mubah. Al-ibah itu kalau diartikan itu apa ya? Definisinya itu secara sederhana begini. Kalau yang tadi ini kan punya kemampuan, tapi dia bisa tahan diri. Kalau ini dia kemudian punya kemampuan, dia kemudian tidak ada niatan hasratnya itu. Kalau saya tadi di sini tadi ada hasratnya, kalau ini dia punya kemampuan tapi hasratnya untuk lawan jenis itu belum muncul. Ada kan begitu kan? Ada begitu toh? Mubah dia. Jadi ada orang ada kemampuannya bisa tidak menikah, sudah haid, tapi kalau perempuan masih suka main tali, karena lompat sini. Ya ada itu. Kalau anak-anak bujang itu masih suka main bola dengan itu, adik-adiknya yang anak SD, baku binti-binti di sini, baku saya, dengan bau keringat.
Ada itu anak-anak muda seperti kalian ini, anak SMA itu anak SMA lah. Itu sudah bisa menikah, jenggot sudah tumbuh, kumis sudah berbulu, tapi kelakuan anak-anak ansih ya. Tidak ada prospek ke sana. Yang dia urus itu bola, lari-lari, ya kan? Bola lari-lari ini juga aja jalan begitu kemana-mana tuh main gitar. Ada sama-sama kami ya. Jadi dia yang begitu tidak terlalu. Kalau cerita tentang Barcelona gue semangat. Cerita kita pergi di lapangan, kita pergi ambil langsung semangat dia itu semangat. Pas cerita itu teman kita di kelas tiba-tiba dia langsung kayak rautnya itu dia susut. Kayak begini nih, umpamanya. Sama seperti Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi. Aisyah sudah boleh menikah? Boleh. Umpamanya menikah boleh. Tapi umurnya dinikahi oleh Nabi berapa? Pendapat yang terkuat 9 tahun dinikahi Aisyah. Kau bisa bayangkan menikah wanita 9 tahun kan? Tapi kan di zaman dulu cepat dia itu anak-anak. Apalagi ini Aisyah kan pintar. Semakin pintar orang semakin cepat dia mendapatkan masa baliknya. Saya balik itu SD bukan SMP. Ada begitu memang. Kan ini masalah hormon. Yang genit-genit itu hormonnya cepat naik ya. Hormonnya cepat naik ya. Kan semakin perempuan itu agak getal-getal gimana? Semakin cepat dia dewasa itu. Enggak, ini saya bicara apa adanya aja. Enggak perlu ada. Coba lihat nanti di TK, di SMP, SD itu begitu itu. Kan biasanya kalau di SD itu ada 1-2 orang itu perempuan tiba-tiba dia berbeda sendiri. Dia sudah hamil sendiri dia bisa hamil dia. Yang lain belum bisa dia sudah bisa dia. Seluruh tanda-tanda tentang balik seorang wanita yang balik sudah muncul semua ke dia. Teman-temannya masih belum bisa, dia sudah muncul ada 9 tahun dia. Tapi dia itu tidak dicampur oleh Nabi. Jadi aja main-main kejar-kejaran padang pasir, buru-buru, seru kan? Itu salah satu pekerjaan nanti bagi pengantin baru itu buru-buru, ya kan? Orang nipa. Orang nipa, bokori ya kan? Tapi kok soalnya tidak terulang itu. Sekalian mau keburu, pengantin baru kalau tidak bisa ke Nambo, pinggir pantai, kok mau keburu sendiri kok melesat di sini. Sekarang ini banyak upload sedang rambutan ya kan? Langsat. Al-karoha makruh al-karoha atau makruh itu al-karoha atau makruh kalau di definisinya itu begini. Kalau tadi ini kan dia sudah tidak, dia mampu tapi tidak ada hasrat. Kalau di sini dia sudah mampu, ada hasrat tapi bisa ditahan. Nah, kalau di sini sudah mampu, ada hasrat tidak terbendung. Di sini dia tidak mampu, ada hasrat dan tidak mampu. Ada hasrat toh? Ada hasratnya, mau tapi tidak doang mana. Apalagi di Indonesia ini bagian timur ini mau panen itu ngeri-ngeri sedap. Saya mau malu dulu 7 turunan 7 tahun. Saya di kampung itu sebelum saya menikah. Pada waktu itu saya belum menjadi dosen. Saya pulang kan, meninggal. Ada yang meninggal keluarga.
Pas kita tidur di rumahnya om itu dia bilang om begini, kalau dia lihat gimana kan? Kalau orang lain 100 saja, kau 50 saja. Keluar dari testosteron itu. Dia kira ini transaksi sapi betina. Masa dia ngomong begitu? Kalau dia lihat gimana kan? Kalau orang lain 100, kamu 50 saja. Dia kira 50 itu gampang tak kumpul. Jadi di waktu itu, lu minta kumpul itu 50. Jadi keluarga ternyata dapat korting 50%. diskon, ada diskon 50%. Ada keinginan pada waktu itu? Oh ada. Saya sudah lihat lawan jenis itu sudah membara saya kalau lihat lawan jenis pada waktu itu. Sudah jatuh cinta. Saya ini kan jatuh cinta dari SMP saya. Suka sama orang itu dari SMP saya. Hanya tidak berani karena faktor ekonomi kan. SMA lah begitu. Kuliah yang lebih parah itu. Pokoknya kalau kita kerja ini. Dan di kuliah itu, nanti pada fase-fase ini orang-orang yang dulu yang pernah tadi kayak begitu melekat di dalam jiwa kita itu sudah biasa aja nih sekarang. Alhamdulillah saya kesyukurannya itu masa yang saya cerita itu bahwa susah mencabut itu dari akar jiwa kalau orang kita suka itu. Sekarang sudah tercabut. Yang dulu-dulu itu masalah tidak ada bisa. Malahan mereka itu kadang cari momentum supaya kita bisa ketemu. Baca dasar mereka. Tapi saya tidak ada hasrat itu. Karena mereka sudah berubah. Dia mengalami penuaan ini berubah. Tidak juga sih, tidak sampai situ, tapi sudah berubah. Ada yang berat badannya sudah tidak teratur, tidak jelas mana punggung, mana belakang, ya kan? Ada begitu kan? Dan itu mempengaruhi. Alhamdulillah saya sudah begitu. Pertama, sudah begitu ya. Nantinya yang kita takutkan itu kalau kamu tidak mampu menemukan faktor pembandingnya, sehingga nanti susah tercabut. Masalahnya itu kan misalnya kalau tahu, kamu tidak jadi menikah dengan ini, nanti faktor pembandingnya yang datang ini harus super power dia, powerful dia, lebih ganteng, lebih keren, lebih kece, baru bisa lebur ini, baru bisa akarnya kau cabut dengan baik. Tapi kalau kau tidak bisa carikan faktor pembanding, kau dihantui ini, tertidur di malam hari, kau akan dihantui semua itu. Perempuan begitu, laki-laki juga. Ada waktu-waktu itu seperti itu karena makruh dia, makruh itu tidak sampai haramnya, dibenci oleh Allah ini. Ada keinginan, tidak ada kemampuan. Bagi orang-orang yang sudah ada keinginan begitu, hendaknya dia itu bekerja secara maksimal untuk memenuhi. Tapi boleh dia menikah, boleh dia menikah, masih boleh menikah. Tapi tidak ada uangnya pak, tidak apa-apa, menikah aja dulu. Mudah-mudahan berlaku ayat Allah, iya punal fukara, yughnihum. Mudah-mudahan berlaku ayat itu. Karena kan bisa begitu nanti. Ada saya temukan begitu. Ada dulu film namanya Osin, cerita tentang wanita tegar yang menikahi laki-laki yang hancur-hancuran suaminya itu Osin. Karena tegarnya itu, dia bisa support suaminya supaya bahagia. Kalian juga begitu nanti, tiba-tiba kan begini sekarang ini, bisa jadi nanti rezekinya istri itu lewat istri itu tiba-tiba lebih kencang, misalnya istrinya yang ternyata bekerja, suaminya ini yang kiri kanan sudah mengajukan lamaran tidak kerja. Dan ini nanti mau menakutkan ini kan, posisi nilai tawarnya laki-laki itu menjadi sangat memaju. Makanya kalian laki-laki ini harus kerja keras, minimal ada yang mengerjakan. Dulu itu, seingat saya waktu saya SMA itu, waktu tidak terlalu banyak pekerjaan itu, saya kalau sudah tidak sekolah, saya ambil pakaian, kalau saya tidak harus sampai keluar. Nanti gelap baru mau maghrib baru saya keluar.
supaya tidak kelihatan ini anak malas gitu. Meskipun nanti kadang di lapangan terlambat datang teman saya tidur di lapangan, lihat matahari terbenam, tidak tahu sambil mulai memikirkan anak-anak. Begitu saya kerja waktu SMA. Karena kan kalau SMA itu yang saya lakukan itu hobi itu, saya kan atlet taekwondo, saya pemain bola, hobi itu. Jadi tidak ditahu itu, tidak ada saya kalau di Ranomento itu kan saya tinggal di Ranomento, tidak ada catatan sejarah ini anak kerjanya ngorok terus di mana ada itu. Tapi di situ kalau tidak di lapangan bola, berarti dia sekadar Ranomento. Kalau tidak sekadar saya di masjid itu. Mulai ada tekanan itu ketika masuk kuliah, mulai ada tekanan itu. Kita memang bisa berlindung. Apa pekerjaan, ada apa kegiatan kita sekarang? Oh, lagi kuliah, ya kan? Tapi kita sudah mulai dibayang-bayangi di depan persaingan hidup yang ketat ini. Makanya saya pada waktu itu jualan saya. Upayakan ada pekerjaan sedikit saja, ada pekerjaan. Yang penting ada pekerjaan, karena bisa jadi nanti istrinya tiba-tiba jadi PNS, ya tidak. Kan jomplang nanti kan? Dan nanti saya ingatkan juga perempuan, jangan semena-mena kamu tiba-tiba kamu ternyata rezekimu duluan, suamimu terlambat rezekinya. Kamu jangan menganggap oh ini saya ini. Kan menikah awalnya ini tidak ada yang bekerja, ya toh? Tapi boleh nih mereka menikah boleh. Tiba-tiba kamu dapatkan duluan itu pintu rezekimu. Kami di PNS suamimu dulu. Banyak saya tangani kasus di pengadilan itu bercerai gara-gara begitu. Tiba-tiba perempuan ini merasa tuh ditinggalkan yang laki-laki di setengah jalan. Jangan begitu, tidak baik. Kau nanti kena karma ini. Karma dalam hal kau nanti kena masalah. Rezekinya kita itu kadang lewat saya rezeki saya itu istri saya ada lewat saya. Saya sudah bayarkan karena dulu saya itu waktu masih bujang berkeringat itu. Bukan hanya punggung saya, telinga saya berkeringat, dia gigi itu keluar keringat. Masih begitu juga itu penghasilannya. Apa nih? Saya kan kerja dulu, merota, tahu itu merota? Oh itu, masuk di hutan, ketemu buaya. Kan itu harus dihadirkan lewat air itu rotan. Tidak bisa kau pikul, itu berat. Dia dirakit baru ditarik. Kalau dapat tempat buaya, kita harus mengalami sambil lempar-lempar ke buaya supaya pindah kemana, dan ngeri-ngeri itu merotan. Pekerjaan paling saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan saya tidak lewat lagi sampai mati pekerjaan itu. Kalau ayam hutan kan dia hanya ayam hutan juga kena kerja. Kalau menopo enak ya kan, tinggal begini saja, hanya capek sekali kalau sumaku itu bisa. Saya lewati begitu. Saya sudah maksimal bekerja begitu juga, dia space-nya itu tidak besar-besar itu penghasilan. Pas setelah menikah, beda dia. Langsung dia mengembang itu, meskipun lewat saya itu maksudnya itu bang. Tiba-tiba rezeki agak berbeda. Nah, berlaku ya tadi itu. Iya pun al-fuqara yugnikumullah. Allah akan mengayakan kita kalau kita berniaga. Kan yang kita pikirkan, ini kan nanti angsam beli pokok, bagi pada pokok sudah dipilih kali-kali begitu kan. Kekal-kalan kita ini yang administrasinya kampus, kali pendayaannya sudah jadi ini. Padahal nanti ini pokok ada dari omnya dan tetangga itu. Omnya kalau datang, ini bukan. Itu kan namanya pura-pura tau. Tiba-tiba lewat belakang, ambil si kakak mama, gitu kan? Dia ambil uang jalannya si kakak. Pada pakai beli alat itu, dia belikan pokok. Kan tidak mungkin anak kecil ini tidak tahu apa. Pasti lagi mau beli kereta. Siapa beli kereta? Saya pusing dulu itu. Saya pernah pusing. Nanti tidak boleh kereta. Karena anak saya itu tidak ada yang diayun, tidak ada anak saya yang diayun, semua dikasih barang sendiri. Dibelikan kereta, saya beli kereta.
Alhamdulillah ada rezekinya sendiri. Anak pertama dari neneknya itu kata bagus. Anak kedua macam-macam itu ada rezekinya kadang. Termasuk istri suami kita itu ada rezekinya. Jadi jangan kamu siapa lagi yang harus saya selamatkan? Kemana? Daripada kamu capek kuliah menikah dengan saya selamatkan. Itu bahasa-bahasa penghinaan. Selamatkan apa? Padahal ini orang masing-masing orang ini kan bawa rezeki, juga bawa rezekinya. Ketemu, enak kan? Daripada kamu misalnya kos, berapa kosmu sekarang? Tika? 500. Kamu kos 500. Dia juga kos 500, ya kan? Kalau kamu orang gabung kan, yang 500 nya bisa saving untuk makan, ya kan? Jadi tinggal satu kos, ada juga yang jaga kamu, ada juga yang ngurus dia, kamu orang berurus. Boleh nanti kasih bapak begitu, dia bilang katanya sudah supaya ini terjadi pengiritan secara ekonomi, gitu kan? Kalau ada datang, boleh. Tapi kamu orang tetap saring ini yang saya ucapkan ya, jangan kamu terlalu panas saking tidak rasional juga. Karena ada itu beberapa orang kakak-kakak kelasmu itu korban saya itu menikah di waktu gara-gara kompor saya itu. Ada kan beberapa orang itu. Semua saudara-saudara itu harus aturan mereka ya. Tapi saya sudah yakinkan mereka yang penting kamu mau. Apalagi kalau perempuan kan tidak masalah. Wahyu ini berapa kali tuh dia datang ke saya sebelum dia nikah. Saya ambil Wahyu. Ya apa? Baby kan saya. Baby kain Wahyu. Iya. Masih selesai. Ada di mana? Hah? Ada di mana? Ada di dia rajin konsultasi kalau Wahyu ini tentang begini, dia antusias. Jadi saya lihat raut mukanya memang kalau saya lagi cara begini dia kemudian dia tidak lanjut itu sudah siap. Sama dengan Mas biasa. Iya. Dibuka kartunya. Kalau saya lihat tatapan matanya itu berbahaya ini. Tunggu konsul. Amin. Jadi ini untuk uang awal panen ya. Ini modal awal. Halo Bang kan. Ya Allah. Sakit ya kasih betul Bang. Tiba jadikan pemandannya. Tahan jangan sampai lupa. Sudah 1 minggu lupa saya. Kadang dia yang tidak sempat, saya tidak sempat. Minggu lalu itu kan kalian lagi pemilu ya. Iya. Nanti saya ingat tentang uang, baru saya ingat. Pas saya lupa, tidak bayar lagi kamu. Jadi begitu. Al-haram itu haram. Ada nanti posisi kalian itu tidak boleh menikah. Ada posisi manusia itu tidak boleh nikah dia. Haram hukumnya, berdosa kalau dia menikah. Pada saat kapan? 1. Dia itu masuk kelompok LGBT. Ada masalah secara seksual, tidak boleh menikah. Dia menikah, urus yang lain aja. Urus organisasi IOK, event organizer, wedding macam-macam itu urus yang begitu aja. Jadi kasus-kasus LGBT itu jangan menikah dia. Berobat aja dulu. Kalau tidak sembuh jangan menikah. Bahaya itu dia. Jangan berobat. Saya menikah Pak. Sekalian berobat jangan. Kok kasih masalah nanti orang. Ya kan? Ada kasus itu kan? Dia nikahi kakaknya, perempuan kakaknya. Malam pertama dia gerobot dia ada laki-lakinya. Berteriak ada tolong. Allah help me. Ada begitu. Ngeri kan? Menikah dengan bisex begitu. Jangan menikah. Saya kelompok-kelompok itu jangan menikah. Nanti bikin masalah aja. Istri mau menderita, kamu menderita. Berobat aja atau cari aktivitas yang lain. Biasanya mereka ini kalau ada pengajian saya itu di Taman Budaya, terkumpulnya mereka di situ yang begitu jenisnya.
Jadi jalannya itu laki-laki semua jalannya juga. Ini perempuan semua. Biasanya kalau laki-laki ada yang sebagai feminine-nya, ada yang feminine-nya. Teman saya di Facebook itu kalau cari teman saya, dia kerja di Samudra, kepala setnya Samudra. Tapi dia feminine dia selalu kalau hubungan gay begitu dia sebagai posisi sebagai perempuan karena dia laki-laki gitu. Ayam itu jangan nikah, haram dia. Yang berikutnya tidak boleh menikah kalau kemudian ada niatan-niatan buruk. Tadi itu kan ada nafsu tapi nafsunya disorientasi seksual. Ini tidak ada nafsu, tidak mampu lagi dia. Menikah itu apa juga? Pak untuk menutup nama baik, tidak boleh jangan begitu. Cari saja aktivitas yang lain. Termasuk nanti haram menikah bagi mereka itu yang masih tersangkut dengan hubungan-hubungan yang belum selesai di masa lalunya. Dalam masa iddah, ya kan? Kemudian dia dalam pinangan orang lain, tidak boleh menikah ya. Kalau masih di pinangan orang lain, kalau mau nikah tidak boleh. Jadi seperti itu dia. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan.